Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qayyimah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dinil kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam,
yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari yang mulia ini kita dapat berkumpul di rumahnya untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan umat, pembawa risalah rahmat yang telah membimbing manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kesesatan menuju jalan hidayah. Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada para jamaah sholat Jumat sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, karena sebaik-baik bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala adalah bekal ketakwaan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh para salaf atau orang-orang soleh terdahulu memiliki prinsip dalam beramal soleh, yaitu mereka tidak pernah meremehkan amalan kecil apapun, karena hal itu termasuk al-makruh atau kebajikan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "La tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talqi." Janganlah engkau memandang rendah sedikit pun suatu kebajikan, walaupun sekedar bertemu saudaramu dengan wajah berseri-seri. Tidak hanya hadis tersebut, bahkan dalam riwayat lain Rasulullah menegaskan bahwa amalan remeh semisal berbicara dengan senyum pun termasuk al-makruh. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Wala tahqirana syai'an minal ma'ruf wa an tukallima akhaka wa anta mubsitu ilahi wajhuka inna zalika minal ma'ruf." Janganlah engkau memandang remeh perkara makruh. Berbicaralah dengan saudaramu dengan wajah penuh senyum dan berseri-seri, sebab itu termasuk perkara makruh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedua hadis tersebut secara tegas menjelaskan agar kita tidak meremehkan amalan baik sekecil apapun, karena bisa jadi amal kecil tersebut Allah ridhoi dan menjadi sebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang mengisahkan tentang seorang pelacur yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran memberi air minum seekor anjing. Rasulullah bersabda dalam redaksi Al-Bukhari, "Telah diampuni seorang wanita pezina sebab ia pernah melewati seekor anjing di dekat sebuah sumur yang sedang menjulurkan lidahnya dalam kondisi hampir mati kehausan." Wanita pelacur tersebut segera melepas sepatunya dan mengikatnya dengan kerudungnya. Kemudian ia mengambil air dari sumur itu. Kemudian perbuatan itulah dosa-dosanya diampuni. Sebaliknya kita pun tidak boleh meremehkan perbuatan buruk sekecil apapun, karena bisa jadi perbuatan itu mengundang murka Allah dan menjadi sebab kita diseret ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah ditanya terkait seseorang yang rajin beribadah kepada Allah namun sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Rasulullah pun mengabarkan bahwa ia termasuk penghuni neraka. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, "Illa lilladina sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna falannata taqumul laila wa tasuddu nahar wa taf'al wa sadaqah wa tudhiranaha bil lisan." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La khaira fiha, hiya min ahli nar." Dikatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya fulanah rajin mengerjakan salat malam dan berpuasa sunnah di siang hari. Dia juga gemar mengerjakan kebaikan dan bersedekah, namun ia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya." Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada kebaikan padanya, ia termasuk penghuni neraka." Lebih dari itu, Rasulullah juga pernah menggambarkan bahwa ada seseorang yang dimasukkan ke dalam neraka
lantaran seekor kucing, yaitu karena ia mengurung kucing tersebut hingga mati kelaparan. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ada seorang wanita yang diazab lantaran mengurung seekor kucing hingga kucing itu mati. Karena itulah ia dimasukin ke dalam neraka. Kucing itu dikurungnya tanpa diberikan makan dan minum, tidak juga dilepaskan sehingga dapat memakan serangga-serangga bumi. Semua itu menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak boleh meremehkan amalan kecil. Sekecil apapun itu, jika amalan tersebut merupakan kebaikan, maka marilah kita laksanakan. Dan jika itu keburukan, maka mari kita tinggalkan. Kelak di akhirat kita akan mendapatkan balasan dari amalan kita selama di dunia. Sekecil apapun itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberah jarah, dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberah jarah, dia akan melihat balasannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah Jumat tentang pentingnya tetap memerhatikan amalan kecil yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi renungan bagi kita semua untuk tidak meremehkan perbuatan sekecil apapun, karena bisa jadi perbuatan tersebut mengundang ridho ataupun murka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menjaga dan menerima segala amal perbuatan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'a huda illa yaumil qiyamah. Masyiral muslimin arsadakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, amma ba'du. Qala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lidna amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.